Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama saya Dr. Cila akan menemani pemirsa sehat TVRI di rumah selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik-topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga bisa dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait mengenal kelainan kelengkungan tulang belakang, dan pastinya Cila sudah menggandeng narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut Dr. Bima Baikuni, spesialis ortopedi dan traumatologi. Halo Dr. Bima. Halo Dr. Cila. Oke Dok, gimana kabarnya Dr. Bima? Alhamdulillah baik, sehat. Dokter gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik juga Dok. Ini sedang tidak lagi dalam operasi atau lagi melayani poli kan Dok ya? Aman Dok, aman. Oke. Siap Dok. Oke, Dr. Bima, ini sebelum kita masuk terkait kelainan tadi kelengkungan tulang belakang, Cila mau bahas dikit nih Dok, spill dikit terkait apa sih Dok sebenarnya posisi normal, peranan dan fungsi tulang belakang secara awam nih Dok? Oh ya, baik dokter. Jadi di tubuh kita ada sebuah struktur organ yang letaknya di bagian punggung, namanya tulang belakang Dok. Dia diliputi oleh otot-otot dan fungsinya itu adalah untuk menopang tubuh kita supaya tubuh kita bisa duduk, berdiri, beraktivitas sebagaimana mestinya seorang manusia. Nah, dia ini terdiri dari 33 ruas, Dok. Jadi berjejer tulang belakang itu ruasnya ada 33 sampai 35 itu dari leher, dari pundak, kemudian punggung tengah, punggung bawah sampai ke tulang ekor ya. Itu semua termasuk tulang belakang. Tulang belakang itu nggak seperti bambu Dok, nggak lurus tegak gitu. Tapi dia memiliki kelengkungan yang secara anatomis itu bisa kita katakan normal. Normalnya memang melengkung. Kalau dilihat dari depan, memang dia kelihatan lurus Dok. Tapi kalau dari samping itu ada kelengkungannya. Bagian leher itu namanya lordosis, agak melengkung ke arah depan. Bagian punggung atas, bagian torakal itu agak membungkuk sedikit. Dan bagian punggung bawah atau lumbal itu dia membungkuk lagi ke depan. Jadi ada berbentuk seperti huruf S kalau dilihat dari samping. Sama tulang ekor nanti juga melengkung sedikit ke depan. Nah, itu normalnya ya. Normalnya memang melengkung. Dan fungsinya seperti yang saya bilang tadi ya sangat vital untuk sebagai komponen struktural tubuh kita ya. Untuk berdiri, berjalan, menahan berat badan dan stabilitas anggota gerak. Seperti itu Dok. Oke Dok, ya memang kalau kita sering lihat gambar tulang tuh yang kayak gambar S gitu Dok, ada tekukan dikit di akhir S-nya Dok. Itu Dok adalah normalnya tulang belakang demikian Dok ya. Seperti itu Dok, kalau dilihat dari samping. Betul Dok, kalau dari depan ya biasanya lurus ya. Iya lurus Dok. Oke Dokter. Kemudian tadi peranannya tadi lebih ke postur Dok ya. Dok. Untuk duduk, berdiri. Iya Dok, menentukan postur, keseimbangan tubuh ya, kemudian ada fungsi proteksi juga di bagian belakang ya, melindungi organ yang ada di dalam tubuh tapi di bagian belakang ya. Oke, ibaratnya kayak pembentuk badan Dok ya. Kalau nggak ada tulang belakang ya Dok, bingung bisa lah. Berdiri Dok, nggak bisa duduk Dok. Bingung nanti lunglai gitu Dok ya. Oke Dokter Bima. Kemudian Dok, ini kan tadi posisi normalnya kita udah paham. Kemudian jenis kelainan tulang belakang itu sebenarnya ada apa aja sih Dok? Kalau jenis kelainan tulang belakang itu kita bagi menjadi kurang lebih 1 kelainan lengkung. Oke Dok. Nanti akan kita bahas kelainan lengkung. Kemudian ada kelainan seperti infeksi, tumor, ada kelainan yang berkaitan dengan penuaan juga atau degeneratif. Itu semua termasuk kelainan. Ada juga kelainan bawaan. Tapi yang kita bahas di sini mungkin lebih spesifik ke kelainan lengkung. Oke Dok. Lengkungnya tidak normal. Mungkin kelebihan lengkungnya atau kurang, itu kita sebut kelainan lengkung tulang belakang. Biasanya kita bagi menjadi 3 definisi. Oke Dok. Yang pertama lordosis, kedua kifosis, ketiga skoliosis. Kalau lordosis itu definisinya merujuk kepada lordosis itu berarti ke arah, kalau bahasa awam kita ke arah depan ya.
Jadi Lebih mencondong ke arah condong. depan, Oke, Dok. lordotik ya. Oke, Dok. Tapi kalau kifotik atau kifosis itu dia bungkuk Betul. ya. Bungkuk itu kifosis. Nah, kalau skoliosis ini berbeda. Kalau skoliosis ini kelengkungannya mengalami kelainan 3D atau 3 dimensi. Jadi selain dia ada lordosis dan kifosis, dia juga ada rotasi. Oke. Jadi mutarnya dia ke samping ya dari segi aksial atau Ya, ya. sumbu yang berdiri gini ya mutar, terus dia ke lateral atau ke samping tubuh, terus ada juga agak bungkuknya atau menengadahnya sedikit. Jadi dia 3D kalau skoliosis itu. Oke. Jadi bungkuk juga sama menengadah, terus rotasi ke samping sama mereng ya. Oke, Dok. Dan itu skoliosis nanti akan kita kupas lebih jauh lagi, Dok. Penyebabnya, terus keparahannya seperti apa, penanganannya mungkin gitu, Dok. Oke, Dokter Bima. Jadi kalau awamnya nih, Dok ya, kita taunya kan, oh ini yang miring. Miring tuh yang tadi skoliosis, Dok ya, yang ibaratnya dia kalau jalan, saya pertama mungkin sebelum masuk kedokteran bilang ini memang sengaja dicondong-condongin atau sengaja dibungkuk-bungkuk, tapi ternyata memang kelainan tulang belakang, Dok ya. Iya, Dok. Itu kalau kita lihat dari belakang yang kayak bentukannya miring, Dok ya. Iya. Bentuk S. Kemudian kalau yang tadi kifosis yang Kifosis itu bungkuk. kemudian lordosis yang agak condong. Menengadah. Oke, Gini, Dok. Dokter. Condong. Itu kenapa, Dok? Kenapa bisa terjadi 3 hal seperti itu, Dok? Baik, Dok. Kalau kita bicara kelainan struktural, ada beberapa penyebab ya, Oke, Dok. Kelainan kelengkungan tadi ada beberapa penyebab. Terutama kalau kita membahas mengenai skoliosis Oke, ya. Skoliosis itu penyebabnya kita bagi menjadi 2 dulu. Oke. Ada yang struktural, ada yang non struktural. Maksud saya apa? Ada yang struktural itu yang memang bawaan. Maksud saya bawaan itu dia fiksasinya rigid ya, terfiksir atau tidak fleksibel, kaku ya. Ada juga non struktural, maksudnya dia fleksibel. Hanya berhubungan dengan postur. Nah, kalau berhubungan dengan postur biasanya bisa juga dia mengakibatkan kelihatan condong ke samping atau bengkok tulang belakangnya karena masalah postur aja, karena kebiasaan atau aktivitas. Dan dia bisa fleksibel, bisa kembali lagi. Tapi ada yang saya bilang tadi skoliosis struktural yang memang strukturnya itu bengkok, miring, atau ada rotasi, ada kelengkungan. Nah, yang struktural ini yang terfiksir atau yang rigid, yang kaku tadi, penyebabnya satu, dikatakan itu idiopatik, Dok. Oke. Tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Makanya disebut skoliosis idiopatik. Mungkin ada yang berhubungan bilang dengan genetik ya, faktor resikonya. Namun sampai sekarang masih didefinisikan sebagai penyebabnya itu idiopatik atau tidak diketahui. Ada yang infantil, ada yang juvenile, ada yang adolescent. Yang paling sering kita temuin yang adolescent atau yang remaja, Dok. Jadi sejak usia remaja, kenapa seiring pertumbuhan kok Miring-miring gitu. miring-miring, semakin naik kelas, semakin terlihat postur tubuhnya itu makin melengkung ke samping dan dilihat dari pemeriksaan fisik, mungkin keluarganya, orang tua atau teman dan pasiennya sendiri saat bercermin, kok bahunya tidak simetris, panggulnya miring sebelah, punggungnya beda ya. Nah, itu yang lebih sering dialami 80% adolescent idiopathic scoliosis. Jadi terjadi pada remaja ya. Bisa juga penyebab lain, Dok, neuromuskular ya. Ada kelainan otak seperti cerebral palsy, sindrom ya. Ada juga penyebabnya kongenital atau sejak dalam kandungan sudah bentuk ruas tulang belakangnya kurang separoh gitu. Harusnya kotak, dia cuma separoh gitu. Jadi tidak simetris, mereng. Itu sejak kandungan ada yang kongenital. Ada juga akibat trauma atau akibat kecelakaan sehingga dia lengkung. Ada juga akibat proses penuaan atau degeneratif. Jadi dia melengkung, membungkuk dan sebagainya. Tapi 80% itu tadi, Dok. Jenis skoliosis yang paling sering diderita di usia remaja yang tidak diketahui penyebabnya. Itu idiopatik. Oke, Dok, ucuk-ucuk datang tuh karena keluhan tari, Dok ya. Dok, nggak simetris nih, Dok. Tapi kalau mungkin
secara pribadi biasa aja kali merasanya dok, tapi saat dilihat orang Bener. agak miring ternyata Iya, Dok. memang terus ya. Nomor 1 datang dengan keluhan kosmetik dok, Oke. dari penampilan. Jadi tidak ada keluhan nyeri kadang, tidak ada pegal-pegal, tidak ada sakit, hanya tampak dari penampilan. Oke. Seringnya datangnya dengan keluhan demikian dok. Nah nanti akan kita periksa, kita kaji separah apa, derajatnya berapa. Nanti itu akan menentukan penanganannya. Oke, siap dokter. Faktor risikonya dok, terbanyak laki-laki, perempuan? Ya, jadi memang secara epidemiologi skoliosis ini, terutama yang adolesen idiopatik tadi, itu diderita lebih banyak perempuan. Oke. Jadi perempuan itu lebih banyak. Kalau dari prevalensinya sekitar 1,3 sampai 3 penderita per 1.000 populasi. Oke. Kalau perbandingan laki-laki perempuan ada yang bilang 5:1, ada yang bilang 8:1. Nah, jadi perempuan lebih banyak. Karena memang perempuan lebih banyak, biasanya memang pasien-pasien itu datang lebih banyak perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menderita kondisi tersebut, ya. Datang dengan keluhan tadi, kosmetik tadi. Iya dok, bahkan kalau di lingkungan kerja Cila di rumah sakit itu dok banyak kan laki-laki dok yang Cila tahu Oh, ada iya. 2 atau 3 gitu. Malah kalau Iya. perempuan Cila jarang lihatnya dok. Tapi ternyata epidemiologinya perempuan lebih banyak dok ya. Oke, siap. Apakah karena faktor hormonal dok? Belum bisa dipastikan ya secara ilmiah apakah faktor hormon, ya. Masih dikatakan penyebabnya beragam dari faktor genetik terutama, ya. Iya. Kemudian laki-laki juga mungkin bisa, tapi jangan lupa bahwa ada skoliosis yang sifatnya tadi non struktural atau postural. Betul. Mungkin dia posturnya aja, tapi sebenarnya tulangnya fleksibel, tapi karena dia suka condong, Kiri atau kanan gitu ya dok. jadi kelihatannya aja penampilannya mereng, tapi sebenarnya tulang belakangnya masih lurus dan masih bisa dikembalikan sesuai posisi normalnya. Tapi karena posturnya dia kebiasaan beraktivitas, bekerja, beristirahat dalam posisi yang tidak anatomis, itu bisa aja ada adaptasi dari otot-otot tulang belakang sehingga tulangnya ikut mereng. Oke, berarti termasuk salah satu penyebab dok ya? Penyebab postural skoliosis. Iya. Oke dokter. Sedangkan kalau yang tadi kifosis dan lordosis itu ada juga penyebab posturalnya dok? Ada juga dok. Kalau yang kifosis dan lordosis penyebabnya agak berbeda ya dok sama yang adolesen idiopatik. Misalnya kifosis atau bungkuk. Bungkuk lebih sering diderita pada pasien-pasien dengan infeksi tulang belakang, misalnya TB tulang belakang, menyebabkan kifotik, ada gibus namanya, kayak bongkok gitu dok. Ada fokus infeksi di tulang belakang, bagian torakal biasanya. Kemudian ada juga akibat proses degeneratif atau penuaan, kerusakan bantalan, ya, kerusakan struktur tulang belakang di peningkatan usia, nenek-nenek, kakek-kakek itu kan lebih banyak yang bungkuk. Karena udah capek tuh bantalnya, udah kempes gitu. Jadi strukturnya berubah. Itu kifotik ya dok. Jadi penyebabnya macam-macam dok. Oke dok, berarti ada fase di mana sebetulnya posisinya bagus dok ya, normal ya. Bagus. Tapi di suatu titik dia menjadi tadi lordo, kifos sama skoliosis dok ya? Iya dok, bisa. Oke dok, wah ngeri nih. Sebetulnya dok, tips dong dok, di-spill dikit. Posisi tubuh yang normal secara anatomis tuh gimana dok maksudnya dok? Posisi tubuh yang normal secara anatomis, kita duduk, biasanya kan kalau kita bekerja ya dok, ada sebuah ilmu atau cara kita mengaplikasikan prinsip ergonomis. Oke dok. Ya dok ya, ergonomis dalam bekerja, dalam beraktivitas ya. Jadi tidak mesti harus sesuai posisi anatomis tubuh ya. Maksudnya yang nyaman buat tubuh kita, yang tidak mengakibatkan keluhan dalam jangka panjang, lakukan pekerjaan dalam posisi yang ergonomis. Misalnya kita bekerja dalam posisi duduk, berarti kita pastikan ini kita memiliki kursi dengan sandaran ya, kemudian kita memiliki tempat duduk yang tidak keras, misalnya kita memiliki kursi yang kaki kita bisa sampai ke lantai, menapak dengan rileks, tidak menggantung, tidak juga terlalu menekuk. Dalam kita bekerja, kita menggunakan meja yang sejajar dengan siku, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kita menggunakan monitor yang
sejajar dengan pandangan ya, tidak menengadah, tidak terlalu tunduk ya. Kemudian saat kita melakukan pekerjaan dengan keterampilan, misalnya presisi seperti itu yang mengharuskan kita menunduk, lakukan jeda atau istirahat atau break atau pause selama mungkin kurang lebih setiap 30 menit atau 1 jam itu maksimal ada jedanya ya. Itu akan memberikan waktu tubuh kita untuk ngeriset lagi istilahnya supaya otot-otot rileks, postur bisa kembali normal ya. Yang seringnya kan kelainan postur tadi yang non struktural yang non struktural karena kerja ya. Misalnya operator alat berat di perusahaan tambang, dia duduk lama ya, tegak seperti ini, mengoperasikan alat berat, tidak sempat sandaran ya, tidak sempat beristirahat, datang dengan keluhan nyeri punggung bawah akibat spasme atau ototnya kencang kram. Nanti lumbalnya agak melengkung ke arah depan atau bahkan tegak seperti bambu gitu, lurus sama sekali akibat ototnya yang kram kencang tadi. Ada juga orang yang bekerja di kantoran menggunakan monitor yang di bawah, nunduk terus ya setiap hari berjam-jam, berhari-hari, keluhannya nyeri leher ya, kemudian posturnya lebih bungkuk dan sebagainya. Jadi itu bisa dicegah sih dok. Prinsipnya itu kerjanya menggunakan prinsip ergonomis dok harusnya. Oke, siap dokter. Timbul pertanyaan di benak Sheila nih dok. Berarti tulang belakang itu fleksibel apa gimana dok? Karena tadi menilai postur atau apa, kalau di pikiran awam tuh kan kaku dok ya, tulang keras gini-gini nggak bisa dibengkok-bengkokin gitu. Dok. Tapi normalnya berarti masih bisa tertarik kiri kanan ya dok? Benar dok, normalnya fleksibel dok. Oke. Tulang belakang tadi kan terdiri dari beberapa ruas ya dok. Oke dok. Nah, bukan seperti satu buah batang bambu. Nah, karena dia terdiri dari beberapa ruas, otomatis antar ruasnya itu memungkinkan adanya motion atau gerakan. Oke, siap dok. Kebayangkan dok, jadi kenapa kita bisa membungkuk, bisa menengadah, bisa miring ke samping, kiri dan kanan, bisa kembali lagi. Betul dok. Karena memang tulang belakang itu sifatnya fleksibel. Di antara tulang dan tulang ada bantalan, di antara tulang dan tulang ada bantalan. Ibaratnya sendinya di bantalan itu. Nah, yang jadi problem adalah seperti yang saya bilang struktural skoliosis itu nggak fleksibel. Jadi lengkungnya lengkung fix, rigid, kaku. Lengkungnya lengkung permanen bahasa kita. Jadi mau dibener-benerin tuh nggak bisa sendiri bener, akan permanen seperti itu istilahnya dok. Nah itu yang jadi masalah. Oke, itu berarti yang kelainannya memang justru kalau kaku itu kelainan dok ya? Kelainan dok, betul. Oke, siap. Ini nggak semua orang tahu dok, karena Iya, dok. mungkin nih kan pikirnya tulang belakang itu kaku, keras, nggak bisa dilenggok-lenggok, ternyata fleksibel dok ya? Fleksibel dok, tulangnya keras tapi antar tulangnya fleksibel. Oke, siap dokter Bima. Ini pembahasannya makin menarik dok, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu dok boleh, ya. dok. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia.
Cerdas penting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Halo, bersama-sama Cerdas Penting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Bima Baikuni, spesialis ortopedi dan traumatologi dalam bahasan tema mengenal kelainan kelengkungan tulang belakang. Oke Dr. Bima, tadi kita udah bahas terkait definisinya dok. Sekarang Cila ingin bertanya terkait tanda dan gejalanya dok. Kapan kemiringan yang Cila maksud di awal tadi harus konsultasi ke dokter dok? Ya. Baik dokter, jadi seperti yang saya singgung tadi, biasanya pasien dengan kelainan kelengkungan tulang belakang itu datang dengan riwayat keluhan dari aspek kosmetik atau penampilan. Jadi biasanya saat bercermin, dia melihat kok bahunya miring ya, tidak simetris kiri dan kanan. Nah ini bisa kita lihat di gambar ya. Oke dok. Kok tulang belikatnya satu menonjol, satu ke dalam gitu ya. Dok. Kemudian kok panggulnya satu naik, satunya turun ya. Dok. Kemudian kalau lebih diperhatikan di bagian tengah punggungnya atau ruas tulang belakangnya atau saat diraba kok agak miring ke satu sisi kiri atau kanan ya. Bisa juga selain aspek kosmetik tadi, pasien datang dengan keluhan pegal, nyeri punggung, atau dalam kasus yang sangat parah biasanya sesak nafas, sulitan bernafas. Tapi biasanya keluhan-keluhan itu muncul pasti biasanya didahului dengan keluhan kosmetik terlebih dahulu. Biasanya udah emang sadar ada perubahan karena seperti yang saya sebutkan tadi, nyeri, pegal, sesak dan sebagainya itu hanya terjadi biasanya pada kasus dengan kondisi yang sangat parah. Saat pasien boleh apabila menemukan kondisi demikian, ingin memeriksakan terkait kelengkungan tulang belakangnya, boleh konsultasi dengan dokter atau ke dokter ortopedi. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Dokter akan melakukan pemeriksaan, dilihat, diinspeksi. Oh ini masih simetris, masih normal. Pasien disuruh ruku, sama atau tidak tinggi bahunya, punggungnya ada kelengkungan atau tidak, diperiksa fisik. Inspeksi dan pemeriksaan fisik. Kemudian apabila ada kecurigaan pasien ini mengalami skoliosis misal atau kelainan kelengkungan tulang belakang, dokternya nanti akan melakukan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Bisa dilihat ada gambar ronsennya. Nah di ronsen itu nanti baru dokter yang tentukan ini struktural atau non struktural tadi. Ini yang kaku atau ini yang ini masih fleksibel, masih bisa kembali, atau ini yang kaku sifatnya, struktural atau non struktural. Kemudian apabila ditemukan ini skoliosis yang struktural atau yang kaku, yang nggak bisa kembali, yang terfiksasi itu lengkungannya, kelainannya, biasanya dokter akan menentukan derajat keparahan berdasarkan berapa derajat kurvanya. Karena normalnya kan kalau dari depan kita lihat tulang belakang tuh lurus, ya. Nah, kalau dia miring ke sebelah sini atau miring ke sebelah sini atau ke kiri atau ke kanan, itu dokter akan melakukan pengukuran berapa parah kemiringannya itu, berapa derajat. Ya, dari derajat itu nanti kita klasifikasikan atau kita bagi skoliosis menjadi 3 derajat, 3 kelompok. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, skoliosis itu juga per definisi biasanya kalau derajatnya di atas 10 derajat. Jadi kalau masih kurang dari 10 derajat, pas difoto agak-agak miring sedikit, tapi pas diukur kurang dari 10 derajat, oh itu kita masih bisa katakan masih normal atau bisa terkompensasi. Tapi kalau sudah lebih dari 10 derajat dan tidak bisa terkoreksi, nah itu baru kita bisa katakan pasien mungkin menderita skoliosis. Ya. Nanti dilihat 10 sampai 15 derajat itu misalnya ringan ya. 15 sampai 35 itu misalnya
sedang, nanti di atas 35 atau di atas 40 itu berat ya. Jadi nanti tergantung berapa derajat keparahannya. Terus saat di ronsen juga pasiennya diminta miring ke kanan, miring ke kiri, itu untuk melihat sudutnya kembali nggak saat pasiennya memperbaiki posturnya. Kalau sudutnya terkoreksi saat pasiennya memperbaiki postur, berarti dia masih fleksibel, cuma problem postur aja dibenerin. Tapi saat pasiennya memperbaiki postur, Tapi tetap tulangnya tetap melengkung juga, ya di atas 25 derajat gitu misalnya, berarti itu kita katakan struktural, kaku. Nah itu yang baru kita bilang skoliosis. Oke dokter Bima. Tadi Cila lihat gambarnya itu terkait punggung tadi dok ya. Itu kan nampak kali dok ya kalau misalnya miring. Tapi kalau pada pasien-pasien yang lebih berisi dok, maksudnya lebih gemuk atau gimana, itu kan nggak nampak dok ya tulang belikatnya. Itu gimana cara kita tahu secara inspeksi bahwa ini ada kemiringan atau enggak dok? Nanti dokternya kalau pasien-pasien dengan kondisi misalnya overweight, obes, di mana bagian landmark anatomi atau tonjolan-tonjolan tulangnya itu tidak terlalu nampak, dokternya nanti akan melakukan beberapa tes, pemeriksaan. Pasiennya misalnya diminta ruku, ya, ada pemeriksaan ada forward bending test itu pasien diminta ruku, nanti dilihat saat ruku ternaik enggak ini bahunya sedikit atau enggak. Gitu. Jadi tidak sekedar dilihat aja kalau sama dokter, nanti diperiksa lagi lebih detail. Kemudian kalau dokternya juga ingin menilai secara objektif, tadi pakai ronsen dok. Karena ronsen kan tembus tuh kelihatan, nanti tulangnya langsung kelihatan, bisa. Berarti kalau tadi posisi ruku harusnya semuanya sejajar dok ya. Tapi pada ini pasien ada skoliosis naik sedikit itu, tulangnya beda dok. ya. Kelengkungannya makin kelihatan saat pasien ruku. Oke, siap dok. Tapi kalau tadi pastinya harus pakai ronsen, dokter ukur kemiringannya ya dok ya. Derajatnya. Oke dokter. Jadi pada saat pasien memeriksakan ini kapan dok, yang tadi dokter bilang ada yang kurang dari 10 derajat dok ya, itu masih bisa dimaklumi dok ya. Nah itu tapi dia tetap kelihatan miring nggak dok? Enggak, biasanya enggak. Biasanya enggak. Kalau sangat minimal, apalagi kurang dari 10 derajat, biasanya tidak nampak. Pasien yang sering ketahuan itu biasanya saat melakukan pemeriksaan medical check up, saat misalnya karyawan baru, MCU, ronsen torak atau ronsen dada, tulang belakangnya kelihatan miring, misalnya kedapatan. Atau pasien-pasien yang rutin general check up, sekalian ronsen, itu kurvanya sangat minimal, biasanya ketahuannya pas sedang ronsen torak itu tidak sengaja. Oke dok, berarti tadi pemeriksaan yang dokter anjurkan ronsen terutama dok ronsen ya? Untuk penilaian secara objektif dan dokter. Keparahannya. Oke dok, sudah kita tahu pemeriksaannya. Gimana dok cara benerinnya dok? Jadi kalau sudah tahu miring minimal, miring yang ekstrim itu haruskah selalu operasi dok? Oh iya, jadi tadi kan kita sudah tentukan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Sebenarnya penanganannya ada 3O ya dok, katanya observasi, ortosis atau brace dan korset tadi, dan 3 operasi. Kapan observasi? Biasanya pada pasien dengan skoliosis non struktural itu observasi aja, memperbaiki postur dan sebagainya, atau skoliosis yang struktural atau pasien idiopatik skoliosis yang derajatnya ringan, 10 sampai 15, 10 sampai 20 misalnya. Jadi diobservasi aja. Observasi itu maksudnya adalah kalau pasiennya masih muda, masih usia pertumbuhan, masih anak-anak atau remaja, udah ketahuan bengkok, tapi masih ringan, 10 sampai 15 derajat misal, observasi itu ya akan dilakukan kontrol secara berkala. 6 bulan sekali ke dokter, dilihat, di ronsen lagi. Kurvanya nambah atau tidak sudutnya. Kalau sudah lebih dari 15 atau lebih dari 20, baru yang kedua, ortosis. Kalau di usia pertumbuhan. Karena usia pertumbuhan berarti ada potensi kelengkungannya bisa nambah parah dok. Kalau misalnya ketahuannya pas sudah dewasa misalnya 10 derajat, 15 derajat, ya sebenarnya tidak ada penanganan apa-apa lagi karena sudah selesai usia pertumbuhannya. Jadi kecenderungan untuk bertambah kurvanya tidak ada lagi kalau udah dewasa. Udah selesai pertumbuhan, tulangnya udah matur. Nah kalau anak-anak ini yang harus diobservasi, bisa aja ketemu pertama 10 derajat. Nanti di ronsen 6 bulan lagi ternyata nambah 15 derajat. Seiring waktu pertambahan usia bisa nambah lagi, bisa 25, bisa 30. Nah itu yang harus ada intervensi atau penanganan medis.
Kalau masih derajat sedang dan usia pertumbuhan, mungkin nanti kita bekerja sama dengan dokter rehab medik, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita bisa bantu untuk melakukan fisioterapi dan yang paling penting penggunaan korset untuk mencegah progresivitas atau pertambahan derajat kurvanya tadi. Karena dia masih usia pertumbuhan, Dok, masih tumbuh. Ya. Korsetnya macam-macam jenisnya. Ini cuma salah satu contoh gambaran aja. Sebenarnya tidak yang seserem ini juga ya. Iya, kayak serem banget. Iya, muka Enggak anaknya anu banget ya, Dok. Enggak juga sih. Ada yang gambarnya yang lebih bagus nanti ada. Ini yang penemuan awalnya yang seperti ini, Dok, maksudnya sejarahnya ya. Kemudian itu di brace atau di ortosis atau dikorsetkan di usia pertumbuhan. Biar apa? Biar nggak tambah parah, Dok. Karena namanya usia pertumbuhan ya. Biar nggak tambah derajatnya. Nanti pas sudah selesai, usia pertumbuhannya selesai, korsetnya juga dilepas. Oke, siap, Dok. Ternyata korset bukan hanya untuk diet, Dok ya. Ternyata ada Dok. untuk memperbaiki postur. Bener, Dok. Korset punggung bawah kan ada juga. Oke, Dok. Orang tua ya. Ada juga korset skoliosis. Nah, yang ketiga tadi, Dok, yang dokter tanyakan operasi. Kapan perlu operasi? Operasi pada kasus skoliosis itu memerlukan indikasi medis yang kuat ya. Pada kasus adolesen idiopatik skoliosis tadi yang remaja-remaja tadi atau dewasa, biasanya skoliosis yang tergolong derajat berat atau parah, di atas 40 derajat, di atas 45 derajat ya, atau menimbulkan keluhan nyeri, sesak ya, gangguan beraktivitas. Nah, kalau sudah kurvanya di atas 40 atau 45, biasanya kita konsultasi dengan ortopedi subspesialis spine atau tulang belakang untuk melakukan tindakan lebih lanjut sampai dengan pembedahan. Pembedahan ini tujuannya apa? Untuk mengoreksi. Karena kalau nyudut ya, Dok, kelengkungan. Kalau dari depan kan kita tegak. Tapi kalau nyudut misalnya 45 derajat punggungnya, kalau dibiarin memiliki efek berkepanjangan nanti di kemudian hari. Jadi harus dikoreksi, harus diluruskan. Bukan diluruskan 0 derajat ya, Dok, sebenarnya. Nggak tegak yang lurus. Sempurna juga targetnya mungkin tidak seperfect itu. Yang penting dia bisa mengurangi dan mencegah progresivitas. Misalnya 45 dikurangi semaksimal mungkin, dapatnya sisa berapa? Misalnya sisa 15, sisa 10 ya. Dan itu operasi tujuannya juga biar nggak tambah bengkok, Dok. Karena operasi itu biasanya dilakukan pemasangan pen atau screw pada tulang belakang, difiksasi biar nggak tambah jatuh punggungnya. Oke, siap, Dok. Dan itu indikasi medisnya lebih ada kesulitan-kesulitan seperti itu, Dok ya. Tadi dan derajatnya parah. Jadi nggak semua operasi sebenarnya, Dok. Oke, Dok. Emang kenapa, Dok, kalau dia miring terus-menerus, Dok? Nanti akan mempengaruhi kualitas hidup, Dok. Quality of life-nya akan berpengaruh pada pasien-pasien dengan penderita skoliosis yang derajat berat. Dan mampuan dia menjalankan aktivitas sehari-hari. Pertama, penampilan dulu ya pasti. Penampilannya pasti akan terganggu ya. Yang kedua, bisa mempengaruhi quality of life dalam pekerjaan sehari-hari. Ketiga, bisa mengakibatkan berbagai simptom pegal, cepat lelah. Apalagi yang berat sekali, rongga torak atau rongga dinding dadanya akan berubah, strukturnya tidak anatomis lagi, tidak normal lagi. Paru-parunya ketekan gitu ya, organ-organ dalamnya. Sulit berolahraga dan sebagainya, Dok. Berarti memang mempengaruhi seluruh isi dada dan perut juga, Dok, iya, ya? Dok, bener, Dok. Oke, siap, Dokter. Agak ngeri juga kalau dibiarkan begitu, ngeri, Dok. ya? Kalau dibiarkan. Oke, siap, Dokter. Berarti untuk kelainan seperti ini enggak melulu operasi, Dok, ya? Enggak, Dok. Tadi enggak. ada korset. Observasi, bisa korset, ortosis, kadang fisioterapi, kadang dianjurkan olahraga, Dok, berenang ya. Olahraga yang diiniin berenang, Dok? Berenang untuk misalnya memperkuat otot punggungnya ya. Bisa. Oke, siap, Dokter. Berarti ya nggak mesti takut kalau miring-miring gitu ke dokter atau langsung disuruh operasi, Dok, ya. Enggak. Oh ya, ada pilihan lain ternyata. Kemudian, Dok, kita udah tahu penata laksanaannya. Kemudian misalnya sudah pakai korset, itu berapa lama dia pakai korset, Dok? Apakah tadi yang anak kecil itu sampai dewasa kah dia pakai korset seperti itu dan setiap waktu, Dok? Ya. Jadi penggunaannya sampai kapan? Sampai kita katakan usia pertumbuhan tulangnya mendekati selesai.
atau maturitas tulangnya selesai. Itu usia berapa, Dok? Laki-laki dan perempuan biasanya berbeda. Perempuan itu lebih cepat selesai dibanding laki-laki. Dan mengetahuinya secara objektif ada 3 tanda ya. Ada Reiser, Sander, Steiner. Itu bisa kita lihat dari contohnya misalnya dia perempuan sudah menarke atau sudah haid pertama, sudah tumbuh misalnya fungsi reproduksinya ya, kemudian itu biasanya sudah mendekati akhir fase pertumbuhan tulang ya, akan melambat maksud saya, Dok. Kalau perempuan udah haid biasanya pertumbuhan tulangnya makin melambat ya. Kemudian kalau laki-laki biasa sampai 20 tahun ya, kurang lebihnya. Kalau perempuan biasanya 16 sampai 18 tahun. Sudah tidak bertambah tinggi lagi. Kalau laki-laki 18 sampai 20 kurang lebih ya. Kalau perempuan mungkin 16 sampai 18 maksimal, sudah tidak tambah tinggi lagi. Jadi kalaupun pakai korset di usia anak-anak atau remaja mungkin sampai situ, Dok. Nah, untuk yang saya sebutkan tadi, Reiser, Sander itu dilihat dari misalnya ronsen tangan, ada lempeng pertumbuhannya di ronsen tangan sudah mulai menutup. Nah, itu dokternya nanti yang menilai, oh ini sudah matang nih, tulangnya nggak akan tumbuh lagi. Lempengnya kelihatan di tulang di tangan misalnya. Ada juga yang dilihat dari tulang panggul, di ronsen panggul. Oh ini tulang panggulnya sudah terbentuk sempurna, sudah menutup. Berarti dia tidak akan tumbuh lagi tulangnya. Oke, berarti Cila nggak akan nambah tinggi lagi, Dok, ya segini-segini aja tinggi Cila. Iya, Dok. Berarti kita nih udah berarti nggak akan pendek juga, Dok, ya? Pasti akan segitu, Dok, ya? Kalau pendek mungkin bisa, Dok, di usia penuaan. Karena saya bilang tadi, orang tua kan itu ototnya melemah, bantalannya aus, kempes, bisa memendek karena gangguan postur tadi, membungkuk. Kalau dia bungkuk, berarti tinggi badannya pasti agak berkurang. Oke, siap, dokter. Bisa sih sebenarnya tambah tinggi, ya pakai selop ya. Oke, Dok. Kemudian, Dok, pencegahannya, Dok. Tadi dokter bahas terkait ergonomi segala macam. Itu sebenarnya seberapa ngaruh, Dok, dengan tadi skoliosisnya makin parah dan lain-lain? Kalau untuk pencegahan skoliosis yang non struktural atau yang berkaitan dengan postur, itu paling penting tadi saat beraktivitas, bekerja, beristirahat, lakukan prinsip-prinsip ergonomis. Itu sangat berpengaruh, sangat bermakna pengaruhnya. Karena kalau kita bekerja tidak ergonomis, tapi akan menimbulkan banyak keluhan dan mempengaruhi postur ya. Kemudian kalau kasusnya yang non struktural skoliosis, pencegahannya adalah satu, kita harus tahu dengan yang namanya skoliosis sehingga kita bisa melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu maksudnya kalau memang sudah di usia pertumbuhan, anak-anak, remaja, apakah ada kecenderungan pertumbuhan tulangnya itu tidak simetris tadi atau ke arah samping. Nah, kalau sudah ketahuan kita bisa cegah agar tidak semakin parah dengan konsultasi ke dokter, nanti mungkin observasi dan sebagainya. Karena kalau kita nggak tahu, nggak ada yang bisa dicegah kan, Dok. Jadi harus tahu dulu. Nah, sehingga kita bisa mencegah progresivitas atau keparahan. Jadi itu tidak diketahui, Dok. Tidak diketahui itu siapa aja bisa kena ya. Nah, untuk misalnya kasus-kasus yang sifatnya degeneratif atau penuaan ya, biar tidak cepat bungkuk, tidak cepat keropos tulangnya, tidak cepat aus sendi bantalannya, lakukan pola hidup yang sehat, misalnya konsumsi makanan yang gizi seimbang, penuhi kebutuhan kalsium harian, vitamin D harian, olahraga teratur, itu satu paket pencegahan berbagai jenis penyakit, Dok, termasuk penyakit tulang belakang ya. Oke, siap, Dokter Bima. Wah, ini patut untuk Dok ya, untuk dipraktekkan karena saya nggak pernah lihat sih anak-anak saya tulang belakangnya gimana. Saya selalu ruku nanti, Dok, ya, pulang ini, Dok, ya. Oke, siap, Dokter. Saya izin jeda iklan sebentar lagi, Dokter. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Bima Baikuni, spesialis ortopedi dan traumatologi dalam bahasan tema mengenal kelainan kelengkungan tulang belakang. Baik Dr. Bima, tadi udah kita bahas panjang lebar ya dok ya, dari definisi sampai penata-laksanaan. Di sesi ini nanti Cila akan minta konfirmasi dari Dr. Bima terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dok. Oh iya. Terkait tulang belakang tadi. Oke dok, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dokter, ini ada properti dok, ada mitos dan fakta. Nanti untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan jelaskan alasannya sedikit dok ya. Iya. Oke, siap dokter Bima? Siap dok. Pernyataan pertama, skoliosis hanya terjadi pada anak perempuan, mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa tuh dok? Karena baik laki-laki atau perempuan bisa kena skoliosis. Baik yang struktural maupun non-struktural. Cuma memang kasus yang idiopatik skoliosis ya, yang pada remaja itu lebih banyak memang perempuan dok. Oh, oke Ya. siap dok. Padahal Laki-laki anak-anak ada dok ya. ada juga. Anak-anak cowok ada dok Anak-anak ya. cowok juga bisa Oh, kena. oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Postur duduk yang buruk bisa menyebabkan kelainan tulang belakang, mitos atau fakta dok? Mitos. Ya. Kenapa tuh dok? Kelainan tulang belakang yang dimaksudkan dok, maksudnya postur duduk yang buruk bisa mengakibatkan kelainan tulang belakang. Sebenarnya tidak hanya bergantung sama postur ya, karena kalau postur itu kelainannya cenderung sifatnya postural tadi dan bisa dikoreksi ya. Yang kita maksudkan kelainan tulang belakang tadi kan yang tidak bisa dikoreksi dengan perbaikan postur. Jadi kalau memang problemnya karena masalah postur duduk yang tidak benar, itu biasanya tidak mengakibatkan langsung kelainan tulangnya. Biasanya ke ototnya dulu ya, imbalans ototnya, nanti lama kelamaan baru tulangnya ikut miring juga. Makanya
Tapi bisa juga dok, maksudnya postur duduk yang jelek lama-kelamaan ya bisa mengakibatkan. Tapi kalau secara umum tidak. Oh, oke dok. seperti itu, dok. Lama ya prosesnya, progresnya. nggak langsung Jadi gini terus langsung besok-besok takutnya, gini terus gitu dok ya. jangan karena duduknya salah sedikit langsung dibilang nanti tulangmu bengkok permanen. Maksudnya seperti itu ya dok, mitosnya. Itu yang mitos dok ya. Iya, dok. Oke, tapi kalau memang duduknya posisinya tidak bagus juga lama-kelamaan akan menjadi demikian dok. Oke, siap dokter Bima. Pernyataan selanjutnya dok. Kelainan kelengkungan tulang belakang selalu menyebabkan nyeri hebat, mitos atau fakta dok? Mitos dok. Oke. Ya. Jadi tidak selalu kan dok. Seperti yang saya bilang tadi, kecuali derajatnya parah. Oke. Karena kelainan kelengkungan itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan biasanya nggak muncul keluhan apa-apa. Oh, Nggak sampai nyeri hebat, nggak sampai pegal-pegal, cuma penampilan. ya kosmetik lagi dok ya. Jadi jangan sampai nyeri dulu, baru periksa gitu, biasanya sudah berat dok ya. Jadi tidak ada salahnya untuk sekali kita melakukan pemeriksaan ya secara mandiri untuk melihat apakah ada kelainan di postur tulang belakang kita sekali. Tapi kayaknya karena saya sudah nggak bisa tumbuh tinggi, saya nggak usah ngaca lagi. Nggak deh. usah lagi dok kalau nggak ada keluhan dok. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Jika ada kelengkungan tulang belakang, pasti akan terlihat dari luar tubuh. Mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta dok? Untuk Dua-duanya kalau saya dok. Nah, mitos dok. Oh, mitos dok. Kenapa dok? Kan tidak selalu dok ya. Oh iya, tidak selalu, benar. Karena seperti yang saya bilang tadi, tulang tuh di dalam kan dok. Oke, dok. Dan kalau dia kelengkungannya ringan tadi, dia nggak akan kelihatan dari luar, nggak akan ada keluhan, nggak akan nampak. Tapi pas di ronsen, medical check up, oh ada yang melengkung sedikit, seperti iya, itu. benar, dok, Terus ya. dikonsultasikan, sehingga nggak perlu khawatir. Kalaupun ketemunya bukan karena keluhan, Bapak Ibu ketemunya karena kebetulan, karena di ronsen ada melengkung sedikit, tidak perlu khawatir ya. Oke, siap dok. Berarti nggak mesti nampak dari luar Nggak tubuh mesti dok, ya. nampak. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Skoliosis bisa kembali dengan olahraga saja. Mitos atau fakta dok? Sebenarnya mitos ya dok. Apalagi kalau kita bicara yang tadi, kasus-kasus yang kaku, yang rigid, yang struktural. Nggak cukup dengan olahraga biasanya. Kalau berat mungkin perlu operasi, kalau sedang perlu korset atau usia pertumbuhan ya. Kalau ringan perlu observasi, harus dicegah biar nggak tambah parah. Olahraga yang dimaksudkan mungkin membantu untuk penguatan otot punggung, Oke, dok. ya, untuk stretching ya. Tapi efeknya secara langsung olahraga untuk memperbaiki kurva tulang belakang yang abnormal, yang tidak normal, ya kita katakan mitos ya dok. Oke, siap dokter. Tapi tetap dianjurkan olahraga ya. Supaya tidak makin buruk kali dok ya progresivitasnya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Pemakaian tas punggung yang berat bisa menyebabkan skoliosis. Mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Kenapa Seperti tadi ya. Jadi kalau kita bicaranya pakai tas punggung yang berat itu dilakukan dalam waktu yang lama, kemudian beban yang berat, berkepanjangan, mungkin akan menyebabkan kelainan posturnya, dan postur itu kan masih bisa dikoreksi ya dok. Oke. Jadi mitos sebenarnya kalau mengakibatkan kelengkungan tulang belakang yang jadi kelainan sebenarnya, dan itu masih bisa dibenerin dok. Tapi kalau cuma sesekali ya, pakai ransel berat 1 kali, 2 kali, itu tidak akan ada efeknya secara langsung terhadap kelengkungan tulang belakang. Jadi saya bilang mitos. Karena bagi sebagian perempuan ya dok, saya juga mengalami kalau misalnya bawa tas yang cuman selempang 1 gini, sama yang 2 lebih prefer yang 1 aja dok, karena kalau 2 takutnya terlalu tapi mitos dok ya. Mitos dok. Nanti yang keluhan yang pertama muncul dari problem-problem beban tadi, aktivitas, kebiasaan pakai tas, postur, dan pertamanya ototnya dok biasanya ya. Ototnya dulu yang
menimbulkan keluhan, biasanya gitu dok. Biasanya pegal-pegal sih dok, kalau apalagi pegal-pegal. di tempat yang kita tadahkan tas gitu. Dok. Tapi struktur tulangnya tetap. tetap dan bisa terkoreksi dok kalau diperbaiki posturnya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, operasi adalah satu-satunya cara mengatasi kelainan tulang belakang, mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos lagi dok. Kelainan tulang belakang kan tadi seperti yang saya bilang, penyebabnya banyak, jenisnya banyak. Operasi itu juga harus ada indikasi medis yang kuat, yang jelas dalam kondisi-kondisi yang terutama kasus yang parah, derajat yang berat, menimbulkan keluhan yang banyak, mengganggu fungsi pernafasan, itu baru ada indikasi operasi. Tapi kalau yang ringan, tidak semuanya kelainan kelengkungan harus dioperasi, enggak. Tadi bisa pakai korset. Korset bisa. Observasi tadi dok ya. Observasi aja bisa. Minum obat pun untuk misalnya mengurangi keluhan saja bisa, misalnya nyeri yang hilang timbul yang jarang pun bisa ya. Oke. Siap dokter. Selanjutnya dok, kelainan tulang belakang bisa mengganggu pernafasan, mitos atau fakta dok? Kalau bisa ya bisa. Fakta bisa. ya dok ya. Oke. Bisa tapi yang derajat berat ya. Kalau ringan nggak ada efeknya terhadap pernafasan dok. Karena kalau yang berat tadi saya bilang dia akan mengganggu fungsi rongga dada, rongga toraks, pengembangan paru akan terganggu ya, akan tertekan dan sebagainya. Oke, kalau yang berat dok ya, berat, fakta. Bisa. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, semua orang dewasa pasti punya kelainan tulang belakang, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Tidak semua punya kelainan tulang belakang. Ada faktor-faktor resiko pasien-pasien yang memiliki kelainan tulang belakang, biasanya di populasi tua, faktor resiko terjadi kelainan degeneratif sifatnya. Tadi bantalan kempes, tulangnya pengapuran, ya, kepadatan menurun, itu bisa mengakibatkan misalnya membungkuk orang tua. Tapi nggak semua orang tua kan pasti bungkuk, nggak semua ya. Iya, ada kemudian juga. Ada yang ringan, ada yang berat. Kemudian ada penyakit lain, misalnya infeksi, tumor, ada patah tulang dan sebagainya. Itu bisa tapi tidak semua orang. Oke dok. Berarti kalau normal-normal aja tidak ada trauma segala macam ya ada juga dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, menggunakan korset atau brace bisa menghentikan perkembangan skoliosis, mitos atau fakta? Fakta dok. 100% fakta dok ya. Kenapa dok? Karena korset itu merupakan treatment of choice atau pilihan terapi yang efektif untuk menghambat progresivitas pertumbuhan atau pertambahan kurva pada kasus idiopatik skoliosis di usia anak-anak dan remaja. Oke dok. Jadi ditahan, mau melengkung kemana nggak bisa, ada yang nahan dari sampingnya, dikorsetin. Nah, jadi fakta bisa, dan indikasi penggunaannya tadi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan advice dari dokter. Karena kalau 10 derajat kurang nggak perlu pakai korset dong. Atau misalnya lebih dari 10 derajat, lebih dari 15 derajat, tapi orangnya sudah tua, udah dewasa, nggak perlu pakai korset juga. Karena udah fix akan segitu-gitu aja, kemungkinan tidak akan progresif lagi kalau sudah dewasa. Karena pertumbuhan tulangnya sudah terhenti. Oke, siap dokter Bima. Ini membuka cakrawala cila terkait miring-miring tulang. Oke, siap dokter Bima. Ini pernyataannya sudah selesai dok. Tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol singkat ini dok. Mungkin sebagai penutup Cila ingin memberikan kesempatan kepada dokter Bima untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini mengenal kelainan kelengkungan tulang belakang. Silakan dok. Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ngelihat anaknya, saudaranya, atau keluarganya, kok punggungnya miring ya, kok bahunya miring sebelah, atau panggulnya miring sebelah, kok tulangnya kayak huruf S ya. Nggak perlu khawatir, boleh berkonsultasi ke dokter, diperiksa untuk memastikan apakah kelengkungannya ini sifatnya cuma postur aja bisa dibenerin dengan memperbaiki postur, atau sifatnya dia kaku, terfiksasi, rigid, atau harus memerlukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Silahkan berkonsultasi. Jadi kemudian pesan selanjutnya adalah tetap jaga pola dan gaya hidup sehat untuk semua
kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia makan dengan gizi dan nutrisi yang seimbang dan teratur, serta lakukan olahraga yang rutin untuk menjaga kesehatan. Oke, siap Dokter Bima. Terima kasih banyak Dok atas pencerahannya. Sama-sama Dok. Mungkin kalau ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Bima prakteknya di mana Dok? Saya praktek di Rumah Sakit Hermina Samarinda, Senin sampai Sabtu, bisa langsung ke TKP. Oke Dok, 24 jam Dok? 24 jam. Dengan konsultasi yang rawat inap Dok Iya, ya iya, Dok. mungkin. Oke. Nanti jam 12 malam nyamperin dokter lagi di Hermina. Siap. Oke siap Dokter Bima, terima kasih sekali lagi atas waktunya Dok ya. Atas Sama-sama kesediaan hadir di dokter, TVRI. terima kasih. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah penting untuk menerapkan postur tubuh yang baik dari berdiri, duduk, berjalan, tidur secara ergonomis, olahraga secara teratur dan menjaga berat badan yang sehat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di episode program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.